Halo semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Analisis Sensoris. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai uji threshold. Kelompok kami beranggotakan Alifa Rifdah, NIM 03, Fahimatun Nisa, NIM 42, Mahardika Arya, NIM 61, Rinjani Nur Fitriani, NIM 84, dan Salma Afifunisa, NIM 90. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji threshold. Nah, uji threshold ini merupakan salah satu pengujian indrawi yang dilakukan untuk mengetahui ambang batas konsentrasi pada sebuah sampel. Penentuan uji threshold ini digunakan untuk menentukan tingkat konsentrasi terendah suatu substansi yang dapat dideteksi. Prinsip dari uji threshold ini yaitu membandingkan berbagai sampel yang memiliki konsentrasi yang berbeda guna mendapat ambang batas minimal untuk menimbulkan kesan. Rangsangan penyebab timbulnya kesan ini dikategorikan dalam beberapa tingkatan yang disebut ambang rangsangan. Ambang rangsangan terdiri dari ambang mutlak, ambang pengenalan, ambang pembedaan, dan ambang batas. Ambang mutlak yaitu konsentrasi rangsangan terkecil yang mulai dapat menimbulkan kesan. Sebagai contohnya adalah konsentrasi terkecil dari larutan garam yang mulai menimbulkan kesan asin dapat dibedakan dari pelarutnya atau air murni. Kemudian ada ambang pengenalan. Ambang pengenalan yaitu konsentrasi rangsangan yang sudah dapat menimbulkan identifikasi jenis kesan. Kemudian ada ambang perbedaan. Ambang perbedaan ini adalah perubahan konsentrasi terkecil suatu rangsangan yang sudah dapat dideteksi perubahannya. Kemudian yang terakhir ada ambang batas. Ambang batas merupakan tingkat rangsangan terbesar yang masih dapat dibedakan intensitasnya. Apabila pada ketiga ambang sebelumnya diterapkan batas terendah, maka pada ambang batas ini diterapkan batas atas. Baik, langkah selanjutnya adalah proses coding. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses coding dalam uji threshold. Langkah selanjutnya adalah coding. Coding dilakukan dengan cara menentukan 3 angka random dan diusahakan angka tersebut tidak membentuk sebuah pola. Pembentukan angka ini menggunakan sebuah tautan di Google, yaitu random number. Setelah didapat 8 kode sampel pada borang rasa asin, kita melakukan hal yang serupa untuk borang sampel rasa manis, rasa asam, rasa pahit, dan juga rasa umami. Selain itu, jangan lupa juga untuk memasangkan kode sampel dengan konsentrasi sampel agar memudahkan dalam analisis data. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dilakukan pembuatan borang uji, di mana yang pertama adalah menuliskan judulnya, yaitu borang uji threshold untuk rasa asin. Nah, setelah itu akan dilakukan penulisan untuk uji panelis, yaitu meliputi nama, lalu ada tanggal, yang dimaksudkan adalah tanggal pengujian uji ini dilakukan, lalu ada tanda tangan dari panelis, dan setelah itu ada keterangan sampel, di mana sampel untuk rasa asin itu adalah larutan garam. Setelah itu akan diberikan instruksi yang berisi di hadapan saudara diberikan 8 sampel larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Saudara diminta untuk memberikan nilai terhadap masing-masing sampel sebagai berikut. Lalu akan diberikan semacam kode untuk penilaian yang berisi 0 untuk tidak terasa apa-apa dan seperti air, lalu ada X itu berbeda dengan air namun rasa tidak diketahui,
Lalu ada 1 itu untuk rasa dikenali dengan lemah, lalu ada 2 untuk rasa dikenali dengan sedang, 3 untuk rasa dikenali dengan kuat, 4 untuk rasa dikenali dengan sangat kuat, lalu yang terakhir ada 5 untuk rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Setelah itu akan diberikan kode dari hasil pengkodian yang sebelumnya untuk larutan garam, yaitu ada 607, lalu ada 378, ada 353, ada 913, lalu ada 619, lalu ada 710, 249, dan yang terakhir adalah 401. Selanjutnya yaitu melakukan preparasi sampel. Sampel terdiri dari 5 jenis larutan garam, gula, vetsin, kopi, dan asam sitrat. Masing-masing dari larutan dibuat 8 jenis variasi konsentrasi. Berikutnya menyiapkan alat dan bahan. Berikutnya melakukan pelabelan pada wadah yang akan disajikan kepada panelis. Dan dilakukan pembuatan sampel garam dengan 8 variasi konsentrasi yang berbeda, yaitu tanpa konsentrasi, konsentrasi 0,1, konsentrasi 0,2, konsentrasi 0,4, konsentrasi 0,6, konsentrasi 0,8, konsentrasi 1,6, dan konsentrasi 3,2. Kemudian menuangkan sampel yang telah dibuat ke dalam wadah yang akan disajikan kepada panelis dengan volume yang sama. Sampel yang sudah disiapkan akan disajikan dengan alat tulis, borang uji threshold rasa asin, sendok, air untuk mencuci sendok, dan air mineral untuk menetralkan mulut setelah mencicipi setiap konsentrasi garam. Nah, setelah selesai menyiapkan sampel larutan garam, kita menyiapkan sampel larutan gula, vetsin, asam sitrat, dan kopi. Selanjutnya, menjelaskan instruksi dan cara pengisian borang uji threshold rasa asin, yaitu dengan menuliskan nama, tanggal, dan tanda tangan. Selanjutnya, instruksinya, di hadapan saudara diberikan 8 sampel larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda. Saudara diminta untuk memberikan nilai terhadap masing-masing sampel seperti berikut: 0 jika tidak terasa apa-apa, X apabila berbeda dengan air namun rasa tidak dikenali, 1. Rasa dikenali dengan lemah, 2. Rasa dikenali dengan sedang, 3. Rasa dikenali dengan kuat, 4. Rasa dikenali dengan sangat kuat, dan 5. Rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Kemudian untuk pengujiannya, panelis boleh memilih dengan acak dan boleh mencicipi lebih dari 1 kali. Panelis diharapkan untuk meminum air putih saat berpindah dari satu sampel ke sampel berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menetralkan lidah panelis. Kemudian jika panelis akan berpindah ke sampel berikutnya, panelis diharapkan untuk mencuci sendok dengan mencelupkan ke dalam air yang lebih sedikit dan mengelapnya dengan tisu. Setelah selesai pengujian, dilakukan penarikan borang dari panelis dan dilanjutkan uji threshold selanjutnya, yaitu pada sampel larutan gula, larutan kopi, larutan vetsin, dan larutan asam sitrat.
Langkah-langkah dari pengujian larutan-larutan tersebut sama dengan langkah-langkah dari pengujian larutan garam. Berikut adalah data tabulasi dari sampel larutan garam. Pada data tersebut masih terdapat data yang berupa abjad yaitu X, sehingga data tersebut harus ditransformasikan menjadi nilai 0. Setelah itu dilakukan analisis data yang meliputi ambang mutlak, ambang pengenalan, ambang pembedaan, dan ambang batas. Yang pertama adalah ambang mutlak. Ambang mutlak adalah konsentrasi dengan rata-rata besaran 0,5. Pada data berikut, rata-rata 0,5 terdapat pada konsentrasi 0,1%, sehingga ambang mutlaknya sebesar 0,1%. Apabila tidak ditemukan nilai 0,5, maka dilakukan interpolasi dua rata-rata besaran yang mendekati nilai 0,5. Interpolasi dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah ambang pengenalan. Ambang pengenalan adalah konsentrasi dengan rata-rata besaran 1. Pada data berikut, rata-rata besaran 1 terdapat pada konsentrasi 0,4%, sehingga ambang pengenalannya sebesar 0,4%. Apabila tidak ditemukan nilai 1, maka dilakukan interpolasi dua rata-rata besaran yang mendekati 1. Yang ketiga adalah ambang pembedaan. Ambang pembedaan adalah selisih rata-rata tertinggi dari dua konsentrasi yang berdekatan. Pada tabel berikut dicari selisih rata-rata besaran dari konsentrasi 0 dan 0,1, 0,1 dan 0,2 dan seterusnya. Dan diperoleh selisih rata-rata tertinggi sebesar 1,5 pada konsentrasi 0,4 dan 0,6%. Sehingga ambang pembedaannya adalah selisih pada konsentrasi 0,4% dan 0,6%. Yang terakhir adalah ambang batas. Ambang batas adalah konsentrasi dengan rata-rata yang hasilnya konstan. Ambang batas dapat dicari dengan menggunakan grafik, dengan konsentrasi larutan sebagai sumbu X dan rata-rata besaran sebagai sumbu Y. Pada grafik berikut, nilai rata-rata yang hasilnya konstan yaitu pada konsentrasi 1,6% ke konsentrasi 3,2%, sehingga ambang batasnya adalah 1,6. Apabila tidak ditemukan nilai konstan seperti pada grafik, berarti tidak terdapat ambang batas. Sekian simulasi tentang uji threshold. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.